Ya Allah hana izin, tidak ada izin dari guru. Selanjutnya, salat adalah ibadah terbaik. As-salatu khairu mawdu'in faman istata'a an yastaghfira falyastaghfir. Salat adalah ibadah yang terbaik, maka barang siapa yang mampu memperbanyak, maka hendaklah yang perbanyaknya. Hadis Tabrani. Selanjutnya, hadis tentang kedudukan salat dalam agama. La imana liman la amanata lah, wa la salata liman la tahura lah, wa la dina liman la salata lah. Innama mawdu'us salati min ad-din kama mawdu'ar ra'si min al-jasad. Artinya, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah, tidak ada salat bagi orang yang tidak bersuci, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak salat. Sesungguhnya posisi salat bagi agama seperti kepala bertubuh. Hadis riwayat Tabrani. Selanjutnya, hadis tentang membaca surah Al-Fatihah dalam salat. Salat seseorang itu tidak sah apabila tidak membaca surah Al-Fatihah. Singkat sekali hadis. Ibrahim. La salat liman lam yaqra'u Fatihatul Kitab. Biasa salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Hadis Bukhari dan Muslim. Ya, selanjutnya hadis tentang salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Daripada khairul dunia wa fiha. Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan sisinya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Selanjutnya hadis tentang salat tahiyatul masjid. Aqrabu ma yaqulu al-'abdu min rabbih. Didengar pertanyaannya baik-baik. Hadis tentang salat tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk sebelum mengerjakan salat 2 rakaat. Hadis Bukhari dan Muslim. Selanjutnya hadis tentang saat paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya. Aqrabu ma yaqulu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aksiru du'a. Saat paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya ialah ketika ia dalam keadaan sujud. Karena itu perbanyakkanlah doa. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya hadis tentang keutamaan Al-Quran, yaitu hadis yang pertama, hadis tentang orang yang mempelajari Al-Quran pada usia belia. Man ta'allama al-Qur'ana wa huwa fatiyus sinni khallatahu Allah bi lahmihi wa damihi. Artinya, pada siapa yang mempelajari Al-Quran pada usia belia, niscaya Allah akan mencampurkan Al-Quran itu ke dalam daging dan darahnya. Hadis riwayat Bukhari. Baga. Selanjutnya, terjemahkan hadis berikut ini. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai penyembah seorang bagi orang yang membacanya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, bacakan terjemahan dari hadis berikut ini. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Orang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka ia mendapatkan satu kebaikan, dan kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Alif Al-Malik Dubudar. Malik Dubudar. Selanjutnya, bacakan hadis tentang kelebihan menghafal 10 ayat dari permulaan surah Al-Kahfi. Man hafiza 'ashara ayatin min awal suratil Kahfi usna min ad-dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari permulaan surah dan diselamatkan dari Dajjal. Hadis Muslim. Selanjutnya, orang yang mendengar 1 ayat dari kitab Allah. Bacakan hadisnya. Man istama'a ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanatun mudha'afah
wa man talaha kana lahu nurun yaumal qiyamah. Artinya, barang siapa yang mendengar doa dari kitab Allah, bisa dituliskan baginya kebaikan yang berlipat, dan barang siapa yang membacanya, maka baginya cahaya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya hadis tentang orang yang baca Al-Quran mengamalkan isi kandungannya. Man qara'a al-Qur'ana wa 'amilahu bima fihi albasallahu walidayhi tajan yawmal qiyamah dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya wa ma dhannukum billadhi 'amila bihadza. Artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka Allah akan memakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota pada hari kiamat yang cahayanya lebih bagus dari cahaya matahari dalam rumah-rumah di dunia ini. Lalu bagaimana sangkaanmu terhadap orang yang melakukan ini? Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya hadis tentang menyingkirkan kemungkaran. Marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah merubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu tingkatan iman yang paling lemah. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya hadis tentang menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dan tandanya sebenarnya Islam sejarah adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Riwayat At-Tirmidzi. Selanjutnya hadis tentang ukhuwah Islamiyah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang kamu hingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya terjemahkan hadis berikut ini. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah suatu kebaikan padanya, maka ia memberi pemahaman agama kepadanya. Hadis muttafaqun alaih. Selanjutnya terjemahkan penggalan hadis berikut ini. Safriyadi, terjemahkan penggalan hadis berikut ini. Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah di kala senang, niscaya Allah mengingatmu di kala susah. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya hadis tentang seseorang yang meninggal dalam keadaan meminum minuman keras. Man mata min khamrin laqi Allah wa kana bijawasan. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan meminum minuman keras atas satu yang bukan, maka ia menjumpai Allah seperti menyembah berhala. Hadis At-Tirmidzi. Bacakan hadis dari terjemahan berikut ini. Riba itu terdiri dari 73 pintu. Yang paling ringan daripadanya adalah seperti dosa seorang laki-laki yang menikahi ibunya sendiri. Ar-riba thalathatun wa sab'una baban isaruha mithlu ayyan ta'aradul ummah. Selanjutnya terjemahkan hadis berikut ini. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wa ahlal ardi hatta namlati fi juhriha wa hatta al-hawti fil bahr la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya dan penduduk langit dan penduduk bumi, tinggal sumur-sumur dalam lubangnya dan ikan-ikan dalam lautan, semuanya mengucapkan salawat kepada Allah, kepada orang yang mengerjakan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya terjemahkan hadis berikut ini. Al-imanu 'aryanun wa libasuhu taqwa wa zinatul haya wa thamaratul ilmu. Iman itu telanjang dan pakaiannya adalah takwa dan perhiasannya adalah malu dan buahnya ialah ilmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Selanjutnya terjemahkan hadis berikut ini. Sifani min ummati
idza saluhu saluhan nas wa idza fasadu fasadan nas al umara'u wal fuqaha. Golongan dari umatku, sungguh apabila mereka baik, niscaya baiklah manusia. Dan apabila mereka buruk, niscaya buruklah manusia. Dua golongan tersebut adalah orang pemimpin dan fuqaha, orang yang berilmu. Hadis riwayat Siwat Tabrani. salah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Nu'aim. salah. Hadis riwayat Abu Qadarawi dan Abu Nu'aim. salah. Hadis riwayat Ibnu Abil Bar dan Abu Nu'aim. iya. Selanjutnya terjemahkan hadis berikut ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, niscaya Allah mudahkannya jalan menuju ke surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya terjemahkan hadis berikut ini. Tayyibu afwahakum bisiwak fa innaha turuqul Qur'an. Apabila mulut kamu dengan bersikat gigi, karena sesungguhnya mulut itu dalam bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Hakim. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan. Dibacakan hadisnya. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'da. Artinya, Orang mukmin dengan orang mukmin lain adalah bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan sebagiannya kepada sebagian yang lain. Riwayat Muslim. selanjutnya bagaimana sabda Nabi tentang muslim yang sejati. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam sejati adalah apabila orang Islam yang lain merasa aman dari ucapannya dan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya hadis tentang apa yang didapati oleh seseorang yang menunjuki kepada sebuah kebaikan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, niscaya pahalanya seperti pahala pelakunya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya jaga 5 sebelum 5. Tanam perasaan karena hamsin, karena kekal namatika, pasti ada kekal takwanka, faragha kekal syukrika, asyababaka qabla harika, abnaka qabla sabri. Artinya, Gunakanlah kesempatan yang 5 sebelum datangnya 5, hidupmu sebelum matimu, dan saatmu sebelum sakitmu, dan waktu luangmu sebelum waktu sakitmu, dan masa mudamu sebelum masa tuamu, dan masa kayamu sebelum masa sakitmu. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. selanjutnya tolong lihat pegang apa? Terjemahkan hadis berikut ini. Amtil adza 'anit tariqi fa innahu laka shadaqah. Singkirkanlah rintangan dari jalan, karena sesungguhnya hal itu merupakan sedekah bagimu. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya terjemahkan hadis berikut ini. Ahsinu libasakum wa aslihu rihalakum hatta takunu syammatan finnas. Rawahul Hakim. Baguskanlah pakaianmu dan hiasilah kendaraanmu sehingga kamu menjadi seperti dan indah di tengah-tengah manusia. Riwayat Al-Hakim. Selanjutnya Rasulullah meninggalkan 2 pusaka. Apabila kita berpegang teguh pada keduanya, maka kita tidak akan tersesat selamanya. Bacakan hadisnya. Taraktu fiikum amrayni lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Artinya, telah aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Al-Hakim.
Baik baga-baga, santai mata, ya. Sehingga orang yang dengar ditepi. Selanjutnya hadis tentang tanda-tanda orang munafik. Ayatul munafiqin salatu idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik ada 3: bila berbicara berdusta, bila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya hadis tentang membersihkan diri dari kencing. نزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر نزهوا من البول فإن Baik baga-baga. تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منزول. Bersihkanlah dirimu dari air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur adalah karena masalah kencing itu. Hadis riwayat Al-Qurtubi. Selanjutnya perkara-perkara yang terpuji. لا يحل للمسلم أن يحضر أخاه Ulang. لا يحل للمسلم أن يحضر أخاه فوق 3 ليال. Tidak boleh bagi orang muslim untuk mengisi saudara diri 3 malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya hadis tentang dosa-dosa besar tetapi tidak sama. Artinya semua dosa itu balasannya akan ditangguhkan, tapi ada satu dosa yang balasannya tidak ditangguhkan, disegerakan di dunia. Bacakan. كل الذنوب يؤخر الله تعالى ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا حقوق الوالدين فإن الله يعدله لصاحبه في الحياة قبل الممات. Semua dosa balasannya ditangguhkan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya hingga hari kiamat, kecuali dosa durhaka kepada dua orang tua, karena sesungguhnya azab perbuatan dosa tersebut akan disegerakan atas pelakunya waktu ia masih hidup sebelum mati. Hadis riwayat Tabrani. Selanjutnya hadis tentang kita tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. La yamassul Qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali oleh orang bersuci. Riwayat Ibnu Hibban. Selanjutnya dalam mazhab Syafi'i pada salat subuh disunahkan dan termasuk sunnah ba'ad untuk membaca qunut. Bacakan hadis ini. Ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi subhi hatta faraqa dunya. Senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat subuh hingga beliau berpisah dengan dunia atau wafat. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya hadis tentang 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Salatu man harramallahu alaihi wal jannah mudminul khamri wal 'aqu wal tayyutul ladzi yuqirru fi ahli qubsa. 3 golongan sungguh Allah haramkan surga kepada mereka, yaitu pecandu khamar atau sesuatu yang memabukkan, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, dan orang yang membiarkan perkara yang keji dalam keluarganya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya bacakan terjemahan dari hadis berikut ini. Ma min muslimain yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Tidaklah 2 orang muslim berjumpa lalu keduanya saling berjabat tangan, melainkan diampuni bagi keduanya sebelum keduanya berpisah. Hadis Ahmad bin Hanbal dan Tirmidzi. Selanjutnya bacakan hadis dari terjemahan berikut ini. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari yang haram. La yaqbalullahu salatan baqiyatu tuhurin wa la sadaqatan min qulul. Selanjutnya hadis tentang bersuci. Laula an asuqa ala ummati la amaruhum biswaki 'inda kulli shalah. Seandainya tidak beratkan umatku, sungguh aku perintahkan mereka untuk bersuci di setiap tidak melaksanakan salat. Hadis Bukhari. Selanjutnya hadis tentang mundur.
tinggalkan yang ragu, ambil yang tidak ragu. Ya ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkanlah apa saja yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Tabrani. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. iya. Selanjutnya hadis tentang orang yang dalam hatinya terdapat seberat atom dari kesombongan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Artinya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar zarrah dari kesombongan. Ini riwayat Muslim. Selanjutnya, bacakan terjemahan dari hadis berikut ini. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sungguhnya sebagian yang didapati oleh manusia dari kalimat wajah kenabian yang terdahulu adalah apabila kamu tidak malu maka lakukanlah apa saja yang kamu kehendaki. Hadis riwayat Hadis riwayat Hadis riwayat Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya hadis tentang wanita memakai wangi-wangian. Al-Imam Ra'adid ista'tarat Thumma ala qawmin Yajidu riyaha fayazaniyah. Siapapun perempuan yang memakai wangi-wangian kemudian berjalan ke depan seorang dan mereka mencium baunya maka ia adalah seorang bekerja. Hadis riwayat Ahmad. Jangan cepat, orang dengar dapat ya. Selanjutnya panca cinta. 1. Cinta kepada Allah. 2. Cinta kepada Rasulullah. 3. Cinta kepada dua orang tua. 4. Cinta kepada anak. 5. Cinta kepada pasangan. Berarti cinta kepada Rasulullah berada pada urutan yang kedua setelah cinta kepada Allah. Maka Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, iman kita tidak sempurna sebelum cinta kita kepada kepada Nabi melebihi daripada cinta kita kepada dua orang tua, anak dan pasangan. La yu'minu ahadukum hatta yakuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna yang telah kamu hingga aku lebih cintai daripada orang tuanya dan anaknya dan manusia seluruhnya. Hadis Muslim. Hadis riwayat Bukhari. Iya, hadis riwayat Bukhari. Terjemahkan hadis berikut ini. Al-imanu bid'ah wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu lebih dari 60 cabang dan malu adalah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya hadis tentang penyerahan sebuah urusan jabatan kepada yang bukan ahlinya. Sidal amru ila ghairi ahlihi fajri bis-sa'ah. Apabila diserahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah atau Islam. Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah. Fabawahu muhammadan min al-nasrani al-majsani. Setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah atau Islam. Maka dua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis Bukhari. Selanjutnya, seorang laki-laki tidak boleh bersenyi-senyi dengan seorang wanita. La yakhluwanna rajulun bi imra'atin fa inna syaitana ya'taliduhuma. Mana seorang laki-laki bersunyi-sunyi dengan seorang wanita, karena sesungguhnya syaitan menjadi ada ketika bersama mereka. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud.
Bacakan hadis dari terjemahan berikut ini. Tiap-tiap yang memabukkan adalah khamar dan tiap-tiap yang memabukkan adalah haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Selanjutnya, bacakan terjemahan dari hadis berikut ini. Idza arafal ghulamu yaminahu min shimalih famuruhu bis shalah. Bila seorang anak sudah mengenal kanan daripada kirinya, maka perintahkannya dengan sholat. Riwayat Abu Daud. Terjemahkan hadis berikut ini. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Masalah yang jumlah banyak yang memberikan maka jumlah sedikitnya ada haram. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, seseorang sesuai dengan agama temannya. Qala dinu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum ma yuqalu. Seorang tiba dengan agama temannya, maka hendaklah salah seorang kamu memperhatikan sebagai dan akan dijadikan sebagai temannya. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya, bacakan hadis dari terjemahan berikut ini. Orang mukmin tidak terperosok dalam lubang yang sama 2 kali. La yadawul mu'minu fi duri wahidin marratayn. Sinarilah rumah-rumahmu dengan salat dan bacaan kitab suci Al-Quran. Naumiru manabilakum bisalati wa qiraatil Qur'an. Terjemahkan hadis berikut ini. Ja'alallahu ma yakhruju min bani Adam mathalan lid dunya. Allah menjadikan sesuatu yang keluar dari anak Adam sebagai perumpamaan bagi dunia. Selanjutnya bacakan terjemahan dari hadis berikut ini. Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdaz minallahi illa bu'da. Barang siapa yang salahnya tidak mencegahnya daripada perbuatan keji dan mungkar, usaha tidak bertambah di sisi Allah melainkan jauh. Hadis riwayat Tabrani. Kira-kira yang cepat tunjuk tangan. Apakah bunyi hadis pada urutan yang ke-101? Ja'alallahu al-mutasyabihina minar rijali bin nisa wal mutasyabihati minan nisa'i bil rijal. Allah melaknat orang laki-laki yang merupai diri dengan perempuan, perempuan yang merupai diri dengan laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, bacakan hadis dari terjemahan berikut ini. Cepat tepat. Tidak ada fitnah. Macara fitnah agar ala rijali minan nisa. Artinya, Tidak ada fitnah yang aku tinggalkan yang lebih memudaratkan atas laki-laki selain dari perempuan. selanjutnya, hadis tentang 2 ayat dari akhir. 2 ayat dari Rasulullah Baca hadisnya. Al-ayatani min akhir suratul Baqarah. Maqara'u nafilan yakin kata. 2 ayat dari Rasulullah Al-Baqarah. Barang siapa yang membacanya pada waktu malam, bisa mencukupnya. Hadis riwayat. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, sempurnakan hadis beserta dengan terjemahannya. Sempurnakan hadisnya. Wa yasubbu abahu. Inna min akbaril kabairi an yal'ana rajul walidayhi wa qila ya Rasulullah wa kayfa yal'ana rajul walidayhi qala yasubbu rajulu abahu rajulu yasubbu abahu wa yasubbu ummah. Artinya, Sesungguhnya sebagian dosa yang paling besar adalah seseorang melanggar doa orang tuanya. Ditanyakan, ya Rasulullah, bagaimana seseorang melanggar doa orang tuanya? Rasulullah bersabda, seseorang mencaci ayah orang lain, lalu orang lain mencaci ayahnya dan ibunya. Hadis riwayat Bukhari. selanjutnya, hadis tentang
Sempurnakan hadisnya. Sempurnakan hadisnya. Illa ayyamut. Man qara'a ayatal kursi tuberkulli salatin maktubatin lam yamna'ahu min dukhulil jannati illa ayyamut. Artinya, Siapa membaca al-kursi sejak selesai salat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya untuk salat kecuali mati. Hadis An-Nasai dan Tabrani. selanjutnya dengarkan potongan hadis berikut ini, sempurnakan hadis dan maknanya. Wa karihta البر حسن الخلق والاستماع في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. Berikan adalah akhlak terpuji dan kesalahan apa misalkan juamu dan kamu tak suka dengan oleh manusia. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, fa innama Innamal a'malu binniyat. fa innama ahlakal ladzina, Innama alaqal ladzina dari permulaannya. Berpindah ya. عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم فسدوا مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu qala berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku mengatakan kepada kalian maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian maka laksanakanlah semampu kalian. Padahal sesungguhnya yang merasakan bermaksud kalian adalah karena banyak berselisih dan bertanya dengan Nabi mereka. Besar Bukhari dan Muslim. Selanjutnya hadis tentang orang yang lupa satu salat. Safriyadi. Man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik wa aqimis salata li dzikri. Artinya, pada siapa yang lupa satu salat maka hendaklah ia salat apabila ia mengingatnya. Tidak ada kafarat bagi salat yang dilupakan itu kecuali mengerjakannya di waktu teringat, dan didirikanlah salat untuk mengingatkanku. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, bacakan hadis dari terjemahan berikut ini. Seutama-utama sholat. Ketiga, si baca hadis. afdalus salati salatul mar'i fi baiti ilal maktubah. Bacakan terjemahannya. Seutama-utama salat adalah salat seseorang yang dikerjakan di rumahnya kecuali salat fardu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikram, bacakan hadis tentang orang yang mendapati dalam buku catatannya istighfar yang banyak. Tuba liman wajada fi sahih fasiyaq istighfaran katsira. Terjemahan terus. Beruntunglah bagi orang yang berhenti dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Bacakan hadis tentang istighfar dan taubat. Allah inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthara min 70 marrah. Terjemahannya. Demi Allah, semuanya aku mohon ampun dan bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Selanjutnya, hadis tentang Asmaul Husna. Inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala jannah. Artinya, Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, yaitu 191. Dan siapa yang menghafalnya maka yang masuk surga. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah. hadis tentang salat jamaah.
Salatul jama'ati taqdim salatul fardhi bi 27 darajah. Salat jamaah melebihi salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tentang dua kalimat yang dengan keduanya pada lisan. كلمتان خفيفتان في اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم. Dua kalimatnya ringan, keduanya pada lidah, yang berat keduanya pada timbangan, dan dicintai keduanya Allah yang Maha Pemurah. Subhanallah walhamdulillah, subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya hadis tentang Allah menurunkan azab pada satu kaum. إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيه ثم بعثوا على رحمته. Apabila Allah menurunkan azab pada suatu kaum, niscaya azab tersebut akan menimpa siapa saja yang ada di tengah-tengah mereka. Kemudian mereka dibangkitkan sesuai dengan amal-amal mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya hadis tentang orang yang meluputkan sholat asar. Alladzi tafutuhu salatul asr fakannama wutira ahluhu wa maluhu. Lalu siapa yang melakukan asar, maka salah ia kenangan keluarganya dalam tanah. Hadis riwayat. Bukhari. Selanjutnya hadis tentang kebajikan. البر حسن الخلق والإثم ما عدا في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. Kebajikan adalah akhlak tertinggi, sedangkan dosa adalah apa yang disangka jiwamu dan kamu tidak suka dilihat oleh manusia. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya hadis tentang bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Ittaqillah aina kunta wa ati ma'asya adalah hasan dan muka wa khaliqun nas wa khuluqan hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Inilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus semua keburukan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang terpuji. Selanjutnya hadis tentang orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفه. Artinya Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. hadis tentang membaca salawat dalam salat. La salata liman lam yusalli fiha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sesalat bagi orang yang berlakukan tidak membaca salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Abi Bakar. Selanjutnya hadis tentang meluruskan shaf. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Luruskanlah saf kalian karena semuanya luruskan saf itu bagian dari menunjukkan salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya Allah tidak menerima salat orang yang berhadas hingga ia berwudu. La yaqbalu Allahu salatan idza akhrasa hatta yatawadda. Quran. La yaqbalu Allahu salata ahadikum idza akhrasa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seorang kamu apabila ia berhadas sehingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya hadis tentang innamal a'malu binniyat. Hadisnya إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Hanya saja seorang amal itu dengan niat dan hanya saja bagi saja orang itu apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya di dunia yang mencari ia akan hijrah. Ada untuk perempuan yang ingin nikahi, maka hijrahnya itu kepada sesuatu. Maka hijrahnya kepadanya. Maka hijrahnya
maka hidayahnya kepada anak. Sesungguhnya hanya saya sedang berada itu dengan niat, dan hanya saya bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada dunia dan cari ia dunia atau untuk perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu kepada sesuatu yang hijrahnya kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan para pendengar, peserta yang baru menyelesaikan hafalan 125 hadis-hadis pilihan. Peserta yang pertama bernama Safriyadi dari Kampung Lamtuy. Peserta yang kedua bernama Miza Sya'rani dari Kampung Jambu Masih. Peserta yang ketiga bernama Muhammad Ikram dari Kampung Lamtuy. Peserta yang keempat bernama Muhammad Zulfan dari Kampung Jambu Masih. Dan peserta yang kelima bernama Muhammad Ibral Al-Barri dari Kampung Jambu Masih. Boleh meninggalkan pentas. Dengan berakhirnya hafalan 125 hadis-hadis pilihan untuk peserta putra, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan pulang dulu sebelum kita bersalawat kepada Nabi. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Belum tinggal polapan karena di tempat memakai baju seragam.